menjaga jiwa ini. Waktu hidupku duka dan sepi, Kaulah yang melawatku. Ku tahu hanya Kau Tuhan menjaga jiwa ini. Waktu hidupku duka dan sepi, Kaulah yang melawatku. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik bagiku. Engkau layak dipuji, layak disembah, Tuhan Yesus ku junjung tinggi. Ku tahu hanya Kau Tuhan menjaga jiwa ini. Waktu hidupku duka dan sepi, Kaulah yang melawatku. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik bagiku. Engkau layak dipuji, layak disembah, Tuhan Yesus ku junjung tinggi. Tuhan Yesus ku junjung tinggi. Selamat pagi Jemaat GSKI Bukit Raya. Puji nama Tuhan, senang bertemu kembali di tempat ini. Kita berhimpun bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, menghormati Allah Elohim Yahweh yang hidup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh yang Maha Kudus, Maha Mulia, ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau jamah setiap kami yang datang. Kau puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubah hidup kami ya Bapa seturut dan kehendak-Mu. Ini kami bawa hati kami siap untuk Kau ubah ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu, jamahan-Mu. Kami mendoakan Tuhan bagi saudara kami yang belum bersama-sama kami di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati, Engkau jamah mereka Tuhan melalui siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau Allah Elohim yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan, tahta-Mu kekal, tahta-Mu Maha Mulia ya Bapa. Dari dulu sampai sekarang tetap selamanya. Haleluya. Mari katakan, tahta-Mu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, tahta-Mu kekal, tahta-Mu kekal ya Bapa. Amin. Tegak berdiri. Haleluya. Dari kekal sampai kekal.
Kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah Tuhan, Kau tak berubah ya Bapa. Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan hidupku dalam tangan kuasa kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau memerintah Tuhan, memerintah semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Ku percaya, Kau Maha Kuasa. Segenap hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil bagimu. Mari Bapak Ibu siang untuk berdiri. Mari katakan, alam semesta. Mari Bapak Ibu siang untuk berdiri. Angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Bapaknya, aku percaya, Kau Maha Kuasa. Aku mau serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Aku percaya. Amin. Mari bersama sampaikan. Alam semesta, kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku serahkan
serahkan segenap hidupku ya Bapa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada Yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil. Yang mustahil bagi, sekali lagi katakan dengan iman, tidak ada yang mustahil. Yang mustahil bagimu. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah. Berikan yang terbaik. Haleluya. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Berkat kasih setianya kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Boleh kasih jabat tangan Bapak Ibu. Kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam hadiratnya kita akan menyembah Dia. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Dan nyanyi yang terdengar membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, Juru Selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Adanya Dia terdengar membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Amin. Dia tiada duanya, Juru Selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Mari bersama katakan. Nyanyi glory, glory bagi Dia. Biar semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup angkat suara. Mari puji. Puji, puji baginya. Amin. Nyanyi puji, puji namanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi katakan. Ada nyanyi yang terdengar membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Haleluya. Dia tiada duanya, Juru Selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Mari bersama katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory
Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita persiapkan keberadaan kita mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah pujian ini menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami mau angkat pujian ini dengan segenap hati dan kerinduan kami ya Bapa. Dengan segenap hati katakan, ku rindu hidupku ini keharuman di hadapan-Mu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian pujian sembahku sepanjang waktu di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami mau katakan, ku rindu hidupku ini keharuman di hadapan-Mu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian pujian sembahku sepanjang waktu di hadapan-Mu. Ya Allahku, hanyalah diri-Mu satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagi-Mu segalanya, kebahagiaanku selamanya. Mari Bapak Ibu saya duduk berdiri. Hanyalah diri-Mu satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagi-Mu segalanya, kebahagiaanku selamanya. Ya Allahku, ya Allahku, hanyalah diri-Mu satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku Kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Rindu Hidupku ini keharuman di hadapan-Mu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar, sembah
hadapanmu. Ya Allahku, hanyalah dirimu satu-satunya alasanku hidup. Ya Allahku, bagiku kau selamanya, kebahagiaanku selamanya. Ya Allahku, hanyalah dirimu satu-satunya alasanku hidup. Ya Allahku, bagiku kau selamanya, kebahagiaanku, kebahagiaanku selamanya, kebahagiaanku selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kembali kau berikan bagi kami, untuk kami menyadari kami hidup hanya untuk-Mu saja Tuhan. Berilah waktu bagi kami untuk menyadarkan kami bahwa kami hidup di dunia ini hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Kami tahu, kan kami sadar, masih banyak kami Tuhan tidak tahu keberadaan kami hidup untuk apa. Tapi hari ini Kau berbicara bagi kami, menyadarkan dan mengingatkan bagi kami, untuk kami sadar kami ada di dunia ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak kebetulan lagu firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya juga persiapkan, yang saya juga gumulkan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita pada pagi hari ini untuk disampaikan, untuk diingatkan kembali bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita baca dulu dari firman Tuhan terambil dari Mazmur 116, ayatnya yang ke-15. Biasa ayat ini dibawakan kalau ada orang yang meninggal. Mau meninggalnya hidup, selama hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan, hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, atau kehidupan orang ya mencintai dunia, hidup dengan kesenangan dunia. Tapi bagi orang Kristen kalau meninggal, kebanyakan ayat ini yang disampaikan. Ya. Baik, saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Orang yang dikasihi Tuhan artinya orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tadi doa mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk Tuhan,
Ada ayatnya Bapak Ibu, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun, ya, kita hanya diciptakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lain, Bapak Ibu. Ya. Itulah orang-orang yang dikasihinya. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Selalu Tuhan dan Tuhan. Ya. Tapi banyak orang yang tidak memahami hal ini Bapak Ibu. Masih banyak orang Kristen yang tidak memahami hal ini. Sehingga dipikirnya hidup itu selama-lamanya. Kita hanya hidup itu satu kali Bapak Ibu. Cuma satu kali. Kita hidup pasti mati. Jadi kalau kita hidup cuma satu kali dan habis itu kita mati, kita harus sebenarnya memikirkan apa yang harus kita lakukan selama kita ada, selama kita masih hidup di dunia ini. Yaitu tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan beralasan, ita belum dunia tuh nah. Tuhan tarus jatun behas muhun. Karena dia tidak memahami kebenaran ini. Karena dia tidak tahu. Mungkin tidak diajarkan kebenaran yang benar-benar benar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bersyukur Bapak Ibu di tempat ini. Kita bernaung di GSKI ini, di sinode ini, mengajarkan kita tentang kebenaran yang benar-benar. Untuk supaya hidup kita benar-benar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkualitas. Seperti pujian tadi, menjadi keharuman. Menjadi simfoni yang indah. Kita harus benar-benar berjuang untuk kita benar-benar menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan, menjadi simfoni yang indah, menjadi hidup yang indah, simfoni yang indah. Kita butuh perjuangan, Bapak Ibu, untuk melakukannya selama kita ada di dunia ini. Ujian selalu ada. Proses selalu ada untuk kita menjadi orang yang berkenan, yang indah, yang berharga di hadapan Tuhan. Itulah sarananya Bapak Ibu. Sarana itu proses, masalah yang kita hadapi hari lepas hari. Kita berjuang. Tentu kita mengandalkan Tuhan selalu. Makanya saya katakan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki tanpa Tuhan. Tanpa kita mengandalkan Tuhan 100%. Kalau kita setengah-setengah tidak bisa Bapak Ibu. Jadi seutuhnya hidup kita hanya Tuhan dan Tuhan. Tidak ada lain. Semoga kita semua
yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, memahami, diberikan pengertian, anugerah bagi Tuhan untuk kita memahami ini, mengerti hal ini, sehingga membuat kita jadi haus dan lapar akan kebenaran ini. Nah, tanpa haus dan lapar akan kebenaran, kita tidak akan pernah dipuaskan. Ya. Sebab itu kita harus memberi hidup kita sepenuhnya, segenap dan segenap. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Kalau kita hanya memberi, mending 20%. 5% sama sekali tidak ada. Kalau saya lihat hari-hari ini, ya, kehidupan orang semakin sulit, semakin berat. Dengan Tuhannya juga semakin menjauh, bahkan lenyap. Karena hari-hari belakangan ini ujiannya semakin berat, Bapak Ibu. Hari-hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari-hari ini keadaan dunia tidak menentu. Dan hari ini adalah hari penampian. Penampian. Sehingga Tuhan ingatkan. Saya bertanya dengan Tuhan, apa kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat-Mu saat ini, Tuhan. Saya diingatkan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya memikirkan, Tuhan, kenapa ayat ini gitu? Apa maksud-Mu Tuhan? Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Semenit kemudian, 1 jam kemudian, kita tidak tahu. Hari ini kita sehat, kita tidak tahu apa yang terjadi. Entah gempa bumi, entah apapun yang terjadi, entah kematian, yang sehat-sehat aja bisa mati, Bapak Ibu. Bisa sakit. Kita merasakan hari ini kuat, aku masih jauh umurku, masih jauh. Karena keadaanku hari ini baik-baik saja. Loh, saudara keluar dari sini mau kemana? Saudara tidak tahu, mungkin mengalami kecelakaan, kita tidak tahu. Saya tidak mendoakan Bapak Ibu atau saya untuk kecelakaan. Sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini kembali menyadarkan kita, mengingatkan kita, supaya kita memposisikan diri kita tepat, presisi di hadapan Tuhan. Tadi sebelum ibadah mulai, Bapak Ibu, saya selalu lebih duluan di tempat ini, 1 jam sebelum acara ibadah kita mulai. Saya selalu ada. Dan kesempatan saya untuk merenungkan, berdoa di hadapan Tuhan. Dan berdoa saya tidak minta jemaat Tuhan hadirkan banyak-banyak di tempat ini. Enggak, saya tidak pernah minta itu kepada Tuhan. Doa itu, Bapak, saya diajarkan doa itu, Esther, tidak selalu minta. Artinya di sini banyak orang memahami minta kepada Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Itu ada kebenaran itu. Tapi orang salah konsep. Kalau minta mobil, minta sehat-sehat, minta rezeki. Bukan salah. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu, Bapak Ibu. Kalau yang minta kepada Tuhan, maksud mintalah, cari kebenaran dulu, amin. Amin.
Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Supaya hidup kami menjadi simfoni yang indah. Supaya kami menjadi orang yang dikasihi-Mu Tuhan. Orang yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini duluan minta mobil Tuhan, minta ini, minta itu. Akhirnya diberi mungkin. Tapi sombong. Lupa Tuhan. Banyak hari ini orang lupa Tuhan karena doa salah, doanya salah. Amin, amin. Siapa yang hari ini masih doanya doa seperti itu? Bertobat, bertobat, bertobat. Doa harus doa yang benar. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, supaya aku melakukan kehendak-Mu, supaya hidupku berkenan, hidupku menyukakan Engkau, supaya hidupku menjadi simfoni yang indah, supaya hidupku dikasihi-Mu, supaya aku menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, anak yang mengasihi Engkau, yang Engkau kasihi. Itu doa kita dulu Bapak Ibu, amin. Tidak pernah saya khotbah ini Bapak Ibu, jujur. Tidak pernah saya diingatkan hal ini kepada Bapak Ibu. Hari ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Katakan amin. Amin. Sukacita. Tadi sebelum saya masih duduk di situ sama 1 jam. Saya buka gadget saya mendengar satu hamba Tuhan, terbukalah TikToknya gitu Bapak Ibu. Dia bilang tahun 2025 ini ada sesuatu yang besar yang saudara katanya tidak pernah tahu katanya. Bahwa Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati. Amin. Ya, amin kan. Ya, Indonesia menuju Indonesia Mas. Amin. Ya. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa. Ya. Bagi orang yang tidak sungguh, kegelapan pun akan terjadi di bangsa kita. Keadaan yang sulit dan berat itu akan terjadi. Indonesia menuju emas. Indonesia emas akan terjadi bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan akan keluar menjadi apa? Emas, menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Bersinar. Nah, hari ini Bapak Ibu, ayo kita membenahi diri kita. Ayo kita berjuang dengan keadaan yang rasanya tidak mungkin hari ini keadaan kita. Saya rasakan suam-suam kuku. Hari ini berat dengan pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dengan pelayanan dan sebagainya. Saya merasakan itu berat. Tapi jangan kita terlena dengan keadaan ini. Bangkit. Amin. Berjuang. Inilah ujian yang terbesar bagi kita. Dan ketiga, Tuhan ingatkan kepada saya. Dengan keadaan ini kita bersyukur. Keadaan GSKI hari ini diuji. Ya. Dengan keberadaan Bapak kita. Tapi di sini, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap bersemangat? Atau memble? Berarti selama ini kita hanya melihat manusia, hanya membanggakan manusia, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, termasuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja. Ini yang salah satu Tuhan ingatkan kita. Dengan posisi yang hari ini, yang keadaan seperti hari ini. Apakah kita tetap setia
terus berjuang. Kalau bisa kita lebih lagi mencintai Tuhan. Katakan amin. Saya mengatakan kepada anak saya di Jakarta, dengan keadaan begini kita justru bangkit. Jangan kita aduh kenapa ya Bapak, memikirkan Bapak, memikirkan ini bukan salah Bapak Ibu kesehatan. Itu urusannya Tuhan. Tangisi diri kita bukan menangisi Bapak. Bapak sudah senang. Amin. Bapak sudah melakukan. Itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Yang ditangis itu diri kita ini loh. Apa kita sudah melakukan apa yang sudah diajarkan oleh beliau, atau kita cuma hanya teori aja, datang absen, datang cuma hanya menunjukkan nih loh Pak, setelah Bapak seperti hari ini, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Justru hari ini kita berjuang, kita semangat untuk kembali mengulangi apa yang beliau sampaikan untuk kita mempraktekannya dalam hidup. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Saya melihat selama saya di Jakarta kemarin, saya pulang dari Israel, saya 1 minggu di Jakarta dan saya sempat beribadah di sana. Ibadah raya 1, 2, 3, ya, suara kebenaran, doa malam saya ikuti, doa pagi bahkan yang di Kebun Jeruk semua saya ikuti. Saya melihat tidak terlalu sangat menurun sekali, tidak, ya, bagian kecil saja. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, apa yang Bapak lakukan selama ini, puji Tuhan, tidak sia-sia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita di tempat ini pun harus lebih semangat lagi. Ya, dengan apapun keadaan hari ini, saudara hari ini menghadapi suatu pergumulan yang berat. Jangan lihat pergumulan itu, tapi syarat itu adalah satu ujian. Tuhan menguji kita, apa kita tetap setia, tetap semangat, haus dan lapar akan Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semuanya. Harus semangat dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini. Tuhan katakan, sebelum saya pergi ke Israel, mungkin saya ada khotbah di sini yang Bapak Ibu pernah dengar sebelum saya pergi ke Israel, baru kemarin itu yang saya pergi, saya mengatakan di situ Tuhan mengingatkan visi saya adalah Tuhan tidak melalaikan janjinya. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya supaya kita berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak inginkan satupun yang binasa. Tuhan memberikan waktu bagi kita. Waktu saya mendapatkan kebenaran ini, sebelumnya saya mau ke Israel dengan keadaan ya gencarnya perang ya di Israel. Jujur saya ada sebelum saya tahun 2024 ini bulan Mei dan bulan November ya saya pergi. Ya, waktu bulan Mei itu enggak terlalu itu ya, perasaan saya gitu, tidak terlalu gimana gitu. Tapi waktu saya mau pergi di bulan November itu ada rasa sesuatu yang membuat saya itu ya tidak enak gitu ya Bapak Ibu ya, tidak nyaman gitu, tidak yakin gitu. Saya terus bertanya dengan Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan saya untuk berangkat bulan November ini, gagalkan dan batalkan. Apapun caranya Tuhan. Ya ternyata jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya visa yang dari Israel itu keluar. Saya menunggu visa yang dari Israel untuk travel ini tidak keluar karena keadaan Israel tidak memungkinkan orang ke sana.
Nah biasanya visa Israel itu keluar berarti mereka menjamin keamanan bagi kita ke sana. Nah, ternyata keluar itu visanya berarti seizin Tuhan saya ke sana. Dan saya terus bertanya dengan Tuhan, apa visi saya sekali ini Tuhan? Dan Tuhan berikan visi, itu ayat ini. Tuhan kasihkan ayat yang saya sampaikan tadi, ya. Saya lupa itu di di mana ya? Coba cari itu ayat itu Ribka. Saya lupa 3 minggu yang lalu. Sementara Ribka mencari ayat ini kembali, Tuhan memberi kesempatan kita. Ya. Nah, waktu saya pergi, Tuhan taruhkan visi ini ke sana untuk menyelesaikan ya tugas saya yang sebelumnya yang di bulan Mei yang kami bersama dengan tim. Dan Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, bukan saya menganggap ini karena doa kita, karena kita yang pergi di sana keadaan di Mesir, ya keadaan di piramid, wow itu gara-gara doa kita. Enggak begitu Bapak Ibu ya. Saya melihat waktu kami di bulan Mei itu, waktu kami berdoa di piramid, itu sepi, gak ada orang. Padahal ini keadaan genting loh, lebih genting dari sebelumnya keadaan di Israel ya di antaranya. Saya lihat Bapak Ibu, atmosfernya berbeda dan penuh seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Ya kurangnya mungkin kurang ya, seberapa gitu. Tapi satu perbedaan yang luar biasa Bapak Ibu, keadaan di Mesir yang tadinya tidak ada orang ke sana. Saya bilang Tuhan terima kasih keadaan suasananya berbeda. Ya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi tidak kebetulan Bapak Ibu kalau kita diutus oleh Tuhan. Jadi ada bukti, Tuhan juga menunjukkan kepada saya bahwa ini loh Esther apa yang kau lakukan. Karena selama jujur Bapak Ibu gak pede gitu ya. Mungkin itu kebetulan aja kita disuruh pergi di sana gitu ya. Siapa sih kita gitu ya kan. Waktu saya di sana Tuhan ingatkan. Dan saya tidak memperhatikan tadinya Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, Esther lihat. Ini dari doa yang kalian lakukan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, waktu saya berangkat ke situ kembali, saya hanya berdoa untuk menyempurnakan. Tentu hidup saya juga, iman saya juga harus disempurnakan, semakin banyak diberi, banyak dituntut sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, tentu kita tidak bisa seperti Yesus. Ya, sesuai dengan standar kita, sesuai dengan standar kita. Amin. Kalau Tuhan ingin standar saya harus begini untuk mencapai kesempurnaan, untuk melakukan tugasmu, kamu harus standarnya seperti ini Esther. Ya, masing-masing kita punya tingkatan standar itu Bapak Ibu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipercaya oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu standar Bapak Ibu di mana? Sudahkah mengejar standar ini? Sesuai dengan standar yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita benar-benar menjadi hidup yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak menentu, semakin jahat di depan ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita harus mempersiapkannya, harus terbuka, harus bangkit dan harus bersemangat. Apa yang harus kita lakukan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan memble. Jangan tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan keadaan begini. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Hari ini cara setan iblis yang saudara tidak tahu, triknya setan untuk mau memadamkan roh
dari setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dia buat dengan situasi seperti hari ini, keadaan hari ini. Apakah kita tidak sadar? Kita jangan bisa ditipu oleh kuasa kegelapan. Tuhan juga mengingatkan bagi saya, biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Jangan kendor kerajinanmu. Biarlah roh kita menyala-nyala, melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, siapapun kita hari ini. Ya, siapapun kita hari ini. Jangan melihat keadaan hari ini. Jangan melihat masalahmu. Lihatlah apa yang kau kehendaki Tuhan dalam hidupku. Kalau memang kita bersalah, kita bertobat. Kita minta ampun dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan terlena dengan masalahmu. Bertobat dan hadapi keadaan kita hari ini. Jangan lari dari masalah kita. Hadapi. Kita harus bertanggung jawab juga. Seperti pilar GSKI. Kesucian. Tanggung jawab. Langit baru dan bumi baru. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita ini. Amin. Orang-orang GSKI harus hidup bertanggung jawab. Ya, dengan kehidupan kita hari ini. Itulah kita menjadi simfoni yang indah, menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, sehingga kita mempersiapkan kematian kita. Kita pasti mati, amin. Sehingga Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang kita capai Bapak Ibu. Ya, berharga. Tidak cuma hanya pendeta yang mengatakan ini, tapi setelah kita mati, kita menghadap Bapa di surga. Tuhan bilang, kau berharga di mataku. Kau berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak usah panjang-panjang. Tapi ini intinya. Yang saudara harus kumpulkan. Harus berjuang. Berjuang, bergumul dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Hidup yang berkenan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Sederhana. Tapi berat kita lakukan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mau melihat keseriusan kita, kesetiaan kita di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang berat. Masih adakah iman kutemui, kata Tuhan. Masihkah ada orang yang haus dan lapar akan kebenaran? Tuhan mau mencari. Sementara ini, angkat pujian kita, ku mencari hadirat-Mu Tuhan. Ku mencari Engkau Tuhan. Maka Engkau akan menemuinya. Kau datang dengan segala kerendahan hatimu Tuhan. Kau jauh Tuhan, Kau jauh. Tapi hari ini katakan, Tuhan, aku mau mengejar itu. Supaya aku ketemu Engkau dan aku merasakan hadirat-Mu. Yang memberikan Engkau kekuatan. Yang memberikan Engkau kemampuan menghadapi setiap hidupmu.
Sehingga dia memampukan engkau dalam setiap keadaanmu. Untuk kita mempersiapkan hidup kita ini. Yang masih ada, Tuhan memberikan kesempatan kita hidup untuk menyukakan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya, supaya hidup kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Mari Bapak Ibu kembali berbalik kepada Tuhan, supaya tidak ada satupun yang binasa di saat keadaan saat Tuhan nanti, kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan, entah kita mati, entah keadaan dunia ini dihancurkan, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini kita berbalik, ada kesempatan bagi kita. Tuhan, tolong kami Bapa, Elohim Yahweh, tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Kami berseru Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, ya senai kainati indah ya senai kanapa amba tak jemong senai naikkan senai miarai mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku inginkan, hanya Engkau yang ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku, ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Katakan, ku perlukan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, ku perlukan dengan sungguh-sungguh. Ku perlukan lebih dari nafas. Lebih sungguh katakan, ku perlu
Engkaulah kehidupanku selamanya. Sekali lagi katakan ku perlu Kau. Lebih dari, terus katakan kepada Tuhan sampai hatimu pecah, sampai hatimu pecah di hadapan Tuhan. Itu berarti kau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kaulah kehidupanku selamanya. Sekali lagi katakan ku perlu Kau. Ya Ralamase, Hirapataka ya Ralamase, Hindrara Tokona ya Ralamase, Kedamara Tokona Mase, Ya Ralamase, Jesus ya Rasera Tokona Mase. Selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, Tuhan tolong bangkitkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini dan di mana saja Tuhan. Buat umat-umat-Mu di mana saja hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk berdoa supaya setiap umat-umat-Mu menyadar, Kau sadarkan Tuhan. Irapataka ya Ralamasi. Terus pujian ini dengan lembut. Irapataka ya Ralamasi kenamasi. Pujian ini dengan lembut. Pujian ini dengan lembut. Terus kita berdoa Bapak Ibu bagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa hamba-hamba Tuhan supaya ada kesempatan bagi setiap umat-umat-Mu berbalik kepada Tuhan. Indaya resege nama toko selamanya kehidupanku. Katakan ku perlu Kau. Ku perlu Kau Lebih dari indah. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Ketika hidup kami diperhadapkan dalam keadaan yang sulit dan sukar, hanya satu pengharapan kami. Hanya di dalam Engkau ada pengharapan. Kami tidak berdaya untuk menghadapi keadaan, tetapi disitulah ada kekuatan yang baru. Di situ ada satu pengharapan yang baru yang meneguhkan kami kembali pada saat pagi hari ini. Kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kembali meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa hanya di dalam Engkau ada kemenangan, ada pengharapan. Hanya di dalam Engkau, tidak ada tempat selain daripada Engkau saja kami berharap. Teguhkan kami semuanya yang telah mendengarkan kebenaran ini Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya. Dan ketika Engkau melihat kesungguhan dari setiap kami, maka kehidupan kami akan berkenan di hadapan Engkau. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu, pelayanannya, keluarga besar, bahkan anak cucu menantu yang melayani. Kau menjadikan kehidupan hamba-Mu ini menjadi berkat
baik bagi keluarga, bahkan bagi orang-orang, bagi para hamba-hamba Tuhan yang hari ini benar-benar membutuhkan satu pengajaran yang baru, sesuatu hal yang baru yang harus dilakukan. Karena masa-masa ini sungguh sangat sukar dan sulit. Kami belum memasuki tahun 2025. Kami sudah berada di penghujung tahun 2024. Dan semua manusia dan seluruh kalangan pun merasakan hal ini. Tapi satu pengharapan kami yang percaya teguh akan keberadaan Engkau sebagai penguasa tunggal dari alam raya ini. Orang-orang yang berharap kepada Engkau tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau telah mengatakannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu apapun itu akan Engkau cukupkan bagi kami. Kami aminkan firman itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh kami dan hamba-hamba Tuhan yang telah hadir pada saat pagi dan siang hari ini. Jikalau sebentar kami akan melanjutkan acara dari peneguhan pemberkatan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, berikan sesuatu yang baru Tuhan, sehingga acara ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan kota Palangkaraya dan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Sinode kami, Pak Eras. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas beliau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar, tapi keputusan ada di tangan Engkau semata-mata. Kami yakin dan percaya, kami menyerahkan kehidupan beliau. Apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau lakukan. Sungguh hari ini, disinilah apakah benar-benar orang-orang yang bernaung di bawah sinode ini melakukannya atau tidak. Satu pengujian dan penampian besar terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, beliau ada di dalam tangan-Mu, beliau ada di dalam rancangan-Mu yang indah. Kami yakin dan percaya, dan hari ini kami diteguhkan. Kebenaran telah disampaikan melalui Mazmur 116 ayat 15. Kami yakin dan percaya Bapa, apapun keadaan kami, apapun yang akan diperhadapkan bagi kami, bahkan ketika kami menutup mata pun, kami dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, haleluya, amin.